Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Kali ini gue mau ngebahas lanjutan dari series yang udah ngehits banget, Squid Game Season 2. Setelah game berdarah di season pertama, sekarang ceritanya makin dalam dan makin gila. Si MC kita, Gi-hun balik lagi. Tapi kali ini dia bukan sekedar main doang. Dia punya sebuah misi khusus. Nah, gimana tuh? Ya udahlah, nggak usah basa-basi lagi. Sini gue ceritain Squid Game Season kedua. Cerita dimulai ngelanjutin dari ending season 1, di mana Gi-hun udah siap pergi ke Amerika buat nemuin anaknya. Tapi pas udah di bandara, dia tiba-tiba berubah pikiran setelah tahu permainan itu tuh masih berjalan. Dia mutusin buat nggak ke Amerika dan balik buat cari cara ngancurin permainan sadis itu. Selama ini ternyata dia masih dipantau sama si frontman. Nah, dia barulah sadar kalau ada chip di belakang telinganya. Tanpa pikir panjang, dia langsung nyongkel dan cabut chip itu. Kita pindah ke sosok lain yang gak disangka-sangka masih hidup. Junho, si polisi yang dulu nyusup ke pulau itu. Ternyata dia masih selamat walau sempat ketembak dan jatuh ke laut. Dia diselamatin sama nelayan di situ. Dia baru aja bangun dari koma. 2 tahun pun berlalu. Sekarang dia bukan detektif lagi, tapi diturunin jadi polisi lalu lintas. Selama beberapa tahun ini, dia nyari jejak pulau dan permainan itu, tapi gagal total. Bukti satu-satunya yaitu HP-nya dia, yang dia pakai buat ngerekam semuanya yang ada di pulau itu. Malah udah jatuh ke laut. Walaupun dia cerita tentang kejadian itu, tapi sampai sekarang dia tetap nyembunyiin rahasia kalau kakaknya lah yang ternyata dalang dari itu semua. Sementara itu, Gi-hun tinggal di sebuah motel yang dia beli. Selama 2 tahun abis insiden di bandara itu, dia gak berhenti nyelidikin gerak-gerik permainan itu. Dia pun bahkan sampai nyewa mafia buat bantu cari perekrut dari game itu. Mafia ini tuh adalah orang yang dulu nagih utang ke dia di season 1, tapi sekarang malah kerja buat Gi-hun, bantuin ngawasin tempat-tempat umum yang sering jadi lokasi perekrutan. Anak-anak buah mafia itu udah mulai capek karena hasilnya nihil terus selama 2 tahun ini. Tapi semangat mereka kebakar lagi pas tahu Gi-hun ngejanjiin hadiah 1 miliar buat siapapun yang bisa nemuin pria jas hitam yang biasa ngerekrut peserta. 성공 보수로 10억을 더 준단다. 10억이요? Kita balik ke Junho. Dia tiap minggu nyewa kapal dengan nelayan yang nyelamatin dia ini, nyari pulau itu dan juga nyari HP-nya yang hilang di dalam dasar laut. Tapi nggak pernah ketemu-temu selama 2 tahun ini. Sementara itu kelompok mafia juga lagi gerak. Mereka dikasih briefing soal ciri-ciri pria jas hitam itu. Pakai jas, bawa tas, dan suka main dakji. 부터 공항철도까지 우리 애들 다 풀어갖고 여름 내내 뒤졌는데 이거 없잖아요. Dan akhirnya salah satu anak buah mafia yang namanya Wusok, yang awalnya udah mau nyerah, tiba-tiba dia lihat orang yang udah dia cari selama ini ada di seberang stasiun. Ciri-cirinya sama persis. Bos mafia yang namanya Bos Kim ini langsung ngabarin Gi-hun. Tapi si perekrut ini keburu pergi. Mereka diam-diam ngikutin dan ngeliat pria jas hitam ini beli banyak roti dan lotre gosok. Dia kemudian menuju taman dan mulai main sama para gelandangan. Dia ngasih pilihan ke para gelandangan ini, roti atau lotre yang hadiahnya 1 juta won. Hampir semuanya malah pilih lotre. Pas kalah, rotinya sama nih orang dibuang dan diinjek-injek sama pria berjas hitam ini. Dia nyalahin para gelandangan ini karena udah dikasih pilihan yang pasti, mereka malah pilih yang kepasti. Gi-hun yang dapat info tentang pria berjas hitam itu buru-buru mau pergi ke taman, tapi dia malah kena tilang, dan yang nilang itu ternyata adalah Junho. Sementara itu, pria berjas hitam naik taksi dan pergi dari situ. Bos Kim dan anak buahnya Wusok buru-buru ngikutin. Mereka nekat mau nangkep pria berjas hitam ini langsung.
Tapi endingnya mereka berdua dihajar habis-habisan sama pria berjas hitam ini. Gi-hun gak dapat kabar, ternyata bos Kim dan anak buahnya disekap. Junho nyelidikin mobil rentalnya Gi-hun. Akhirnya dia ketemulah sama markas mafia dan dapat alamat motel tempat tinggalnya Gi-hun. Di lain sisi, pria berjas hitam ini maksa bos Kim dan anak buahnya main Russian roulette. Awalnya cuma dikasih 1 peluru, tapi setelah 2 kali mereka ini selamat, si pria berjas hitam ini ngasih 5 peluru sekaligus. Jadi peluang kematian mereka adalah 5-6. Sweet pun dilakuin. Bos Kim sengaja ngalah. Dia pun didor dan mati di tempat. 룰렛이라고. 이 권총에 총알 하나를 넣고 실격입니다. Si pria jas maksa anak buahnya mafia ini buat ngasih alamatnya Gi-hun. Gi-hun kemudian balik ke motelnya dan ternyata dia udah ditungguin sama si pria berjas itu. Mereka akhirnya ngobrol. Si pria jas cerita kalau dia dulunya sebelum jadi rekrutmen ini jadi staf paling bawah yang kerjanya ya tukang bakarin mayat gitu. Kemudian dia naik jadi staf bersenjata. Nah, di momen ini dia pernah nembak ayah kandungnya sendiri di salah satu permainan. Sejak saat itu dia ini ngerasa cocok di dunia itu. Setelah cerita panjang lebar tentang masa lalunya, akhirnya nih orang ngajak Gi-hun main Russian roulette. Pistolnya diisi 1 peluru, jadinya peluang hidup 1/6. Gi-hun terima, dan untungnya si Gi-hun menang. Si pria berjas ini pun nembak kepalanya sendiri. Nah, 개새끼라는 걸. kebetulan Junho udah sampai di motel tempatnya Gi-hun nginep. Karena tadi dia ngedengar suara tembakan, dia buru-buru naik ke atas. Kita balik ke Gi-hun yang baru aja menang main Russian roulette. Langsung digeledah tuh kantong si pria berjas. Ternyata ada sesuatu di situ. Di sisi lain, Junho mulai periksa satu persatu kamar. Dia kemudian nemuin anak buah mafia yang bernama Woo-suk yang keikat di kasur. Setelah dilepas, Woo-suk kasih tahu kalau Gi-hun ada di kamar mana. Pas sampai di kamar itu, Gi-hun belum sempat buka amplop dari kantong si pria berjas, malah dia disuruh angkat tangan sama Junho yang nenteng pistol. Katanya Gi-hun ditangkap atas dugaan pembunuhan. Tiba-tiba Junho dipukul dari belakang sama Woo-suk sampai pingsan. Gi-hun pun bingung, nih orang tuh siapa? Tapi Woo-suk cerita dan ngenalin dirinya sebagai anak buah Mr. Kim. Dia kaget ngelihat si pria berjas udah mati, karena itulah orang yang udah ngebunuh bosnya. Gi-hun lanjut buka amplop itu, isinya kartu dengan tanggal dan lokasi. Kita pindah ke seorang cewek yang bernama Kang Noul. Dia dibangunin satpam di parkiran taman bermain, tempat dia kerja jadi badut maskot. Hidupnya susah dan tiap malam dia tidur di mobil tuanya yang diparkir di situ. Satpam usir dia karena udah kelewat sering tidur di sana. Balik ke motel, Gi-hun sekarang ngiket Junho di kamar mandi. Junho udah bangun dan diinterogasi. Junho ngingetin Gi-hun soal pertemuan mereka sebelumnya, pas malam sebelum Gi-hun balik ke pulau itu, dan pas istirahat waktu game di pulau itu, di mana Junho nyamar dan sempat nanya tentang kakaknya. Gi-hun bilang kalau tujuannya sekarang adalah ngehentiin game itu secara permanen. Mereka akhirnya sepakat buat kerjasama. Gi-hun ngajak Junho dan Woo-suk ke kamar tempat dia simpen duitnya. Banyak banget cuy duitnya, sampai bisa dipakai tidur di atasnya. Katanya duit itu tuh bakalan dia pakai buat ngancurin permainan itu. Dia juga nunjukin senjata yang udah dia kumpulin. Woo-suk kemudian disuruh cari orang-orang yang bisa dipercaya buat bantu aksi mereka. Sementara itu, Noul lagi kerja. Di ruang ganti dia disamperin sama bocil yang sering main ke taman itu. Bocah itu tuh sakit kanker darah dan butuh transplantasi sumsum tulang. Tapi bapaknya nggak punya duit. Noul dapat gambar hasil karya si bocah dan dia kelihatan tersentuh gitu. Kita pindah lagi ke Gi-hun yang dari jauh ngeliatin ibunya Sang-woo. Dia juga ngeliat adiknya Sebyok yang dititipin ke ibunya Sang-woo. Sekarang udah mulai remaja. Gi-hun terharu lihat anak itu tumbuh sehat dan pinter. Gi-hun sekarang nemuin broker buat minta tolong nemuin ibunya Sebyok yang sekarang ada di Korea Utara dan minta bantuan orang buat ngurus itu. Pas Gi-hun ninggalin tempat broker itu, datang juga si Noul. Dia juga minta dicariin anaknya yang hilang waktu dia kabur dari Korea Utara.
Noul ini dulunya tentara Korea Utara cuy, tapi kabur setelah ngebunuh atasannya demi bisa hidup bahagia. Nah, karena suatu kondisi, dia ninggalin anaknya di sana. Tapi si broker bilang kalau nyari anaknya tuh susah banget. Malamnya Noul balik tidur di mobil. Tiba-tiba dia disamperin pria misterius yang ngasih dia kartu nama, lalu pergi begitu aja. Besoknya dia mutusin resign dari kerjaan badutnya. Di perjalanan pulang, bocah kemarin itu tiba-tiba pingsan dan dibawa ambulan. Bapaknya yang lagi ngelukis buru-buru ngikut. Noul kelihatan sedih dan keinget sama anaknya. Balik ke Gi-hun, dia masang GPS kecil di dalam giginya, biar kalau dia ke pulau nanti, temennya bisa lacak. Dokter yang masang dikasih duit gede, disuruh tutup mulut. Sementara itu, Gyeong-sok, ayah si bocah, juga lagi butuh duit banyak demi operasi anaknya. Noul pun dateng balikin topi si bocah yang jatuh kemarin, diem-diem. Woo-sok ini berhasil ngerekrut tentara bayaran buat jadi pasukan mereka. Orang-orang ini jago perang semua. Besoknya Gi-hun bakal nyamperin ke lokasi yang ditulis di kartu dari si pria berjas. Timnya bakalan ngawasin dari jauh. Noul juga akhirnya nelpon nomor dari kartu nama itu. Dia sebutin nama dan tanggal lahirnya buat registrasi. Katanya nanti bakalan dijemput. Hari H pun tiba. Lokasinya tuh di sebuah diskotik. Gi-hun masuk bareng Woo-suk yang pakai topeng biar nggak ketahuan. Kebetulan malam itu Halloween, makanya pada pakai topeng semua. Dari luar, Junho lihat beberapa pria pakai kostum staff Squid Game masuk ke dalam. Dia langsung ngasih tahu Gi-hun yang ada di dalam. Bener aja, mereka masuk dan langsung ngajak Gi-hun keluar. Dan si Woo-suk dibuat pingsan pakai stun gun. Junho panik dan langsung masuk nyusul. Gi-hun dibawa naik mobil limousin putih. Di dalam dia ngobrol sama frontman via telepon dari celengan. Frontman bilang Gi-hun tuh seharusnya naik pesawat 2 tahun lalu. Itu tuh pilihan terbaiknya seharusnya. Gi-hun jawab tegas. Dia katanya mau ngehentiin permainan ini selamanya. Junho dan para tentara bayaran ngikutin dari belakang. Tapi mereka ketahuan. Sniper mulai nembakin mobil mereka satu persatu. Ternyata rencana Gi-hun udah bocor ke pihak frontman. Gi-hun bilang dia bakal ikut main lagi kali ini, biar bisa ngancurin permainan dari dalam. Junho yang tahu rencananya berubah, langsung aktifin rencana cadangan. Mereka bakalan nyusul ke pulau itu, mengandalkan GPS dari Gi-hun. Sementara itu, Noul ternyata nggak daftar jadi pemain, tapi jadi staff. Dia dipilih jadi staff bersimbol segitiga, yang artinya dia staff bersenjata. Gak heran karena latar belakang dia emang mantan tentara Korea Utara. 게임을 하게 해줘. 게임을 하겠다고. 게임장으로 데려가. 156번. 게임에 돌아온 걸 환영하네. Junho bareng timnya akhirnya jalan juga. Mereka ngikutin GPS-nya Gi-hun yang masih nyala. Buat mastiin ini bukan jebakan, dia ngajak bapak nelayan yang dulu sering bantuin dia nyari pulau tempat game itu diadain. Mereka optimis bisa nemuin markasnya, tapi juga waspada kalau rencana mereka udah ketahuan. Sementara itu, Gi-hun bangun dari pingsannya. Begitu melek, dia langsung tahu kalau dia balik ke tempat yang udah familiar, ruang istirahat para peserta. Bedanya sekarang dia satu-satunya orang yang udah tahu mereka semua bakal ikut permainan mematikan. Pesertanya tetap 456 orang dan lagi-lagi Gi-hun ini nomor terakhir. Gak lama kemudian staf masuk dan ngumumin kalau selama 6 hari ke depan mereka bakal mainin 6 permainan, sama kayak musim pertamanya. Wajah-wajah baru di ruangan itu tuh masih polos, belum ngerti lah bahasanya. Mereka pikir ini cuma game yang bisa dapat duit doang, tapi semua mulai nganggep ini serius. Karena staf muter data lengkap masing-masing peserta, mulai dari nama, umur, sampai hutang yang jadi alasan mereka ada di tempat ini. Bahkan di antara mereka ada yang hutangnya lebih dari 100 miliar rupiah. Pas lihat itu semuanya langsung diem dan mulai mikir ulang. 나이 30세 유튜브 채널 MG코인 운영권 강미나 채무액 4,500 채무액 3억 3천 230번 최수범 채무. Bedanya sama season sebelumnya, sekarang ini ada aturan tambahan. Kalau mereka vote buat pulang, duit hadiahnya sementara bakal dibagiin rata ke pemain yang masih hidup. Dulu kan enggak,
duitnya dikasih ke keluarga yang mati. Ini bikin semua orang makin galau, soalnya pulang bawa duit atau lanjut dan coba dapat lebih banyak lagi. Peserta juga pada kaget karena ternyata banyak yang saling kenal. Ada ibu sama anak yang tiba-tiba ketemu di game ini tanpa sengaja. Terus ada juga si YouTuber kripto bangkrut yang namanya Myunggi, yang malah ketemu sama followernya sendiri, Ubong alias Thanos, yang juga bangkrut gara-gara ngikutin kontennya si Myunggi. Semua peserta disuruh baris buat tanda tangan aturan. Sekarang jadi 4 peraturan karena ada tambahan soal hadiahnya. Mereka juga difoto satu persatu buat identitas. Setelah itu langsung digiring ke arena permainan pertama. Gi-hun malah ketemu teman lamanya yang namanya Jung-bae. Kalau lo inget di season 1, Gi-hun dulu sering main judi kuda bareng dia. Sekarang si Jung-bae ini punya utang gede dan masuk ke permainan ini. Karena mereka sahabatan, Gi-hun langsung bilang ke Jung-bae kalau mau selamat, dirinya harus selalu dekat sama Gi-hun. 정우야, 야, 씨발 살아있었네 이거. 너 어떻게 된 거야? Sementara itu, Junho dan timnya nyampe ke lokasi yang ditunjuk GPS. Tapi pas sampai, mereka malah kena prank. GPS-nya Gi-hun ternyata ditaruh di kotak umpan cacing milik nelayan pulau. Itu tuh kotak katanya dikasih orang misterius. Jelas mereka kena tipu. Artinya, gerakan mereka udah diketahui sama frontman. Kita balik ke pulau, di mana permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Gi-hun panik banget karena sadar GPS di gigi palsunya udah hilang. Rencana pelacakannya itu gagal. Dia langsung maju ke depan dan nyuruh peserta lain buat dengerin dia. Karena dia udah pernah main game ini sebelumnya. Tapi ya gitu, mereka nggak ada yang percaya. Game pun dimulai. Permainan awalnya lancar, tapi semuanya berubah waktu Thanos ngasih tahu cewek di depannya kalau ada lebah nemplok di lehernya. Cewek itu kaget, gerak waktu lampu merah, dan langsung aja dia dieksekusi. Semua peserta langsung pada panik dan mulai kabur satu persatu. Mereka ditembakin satu-satu oleh para staf yang ada di tiap pojok-pojokan. Salah satunya ternyata adalah Noul. Gi-hun sampai teriak-teriak dengan tutup mulut nyuruh yang lain buat nggak gerak. Tapi tetap aja banyak yang gerak karena mereka pada panik. Setelah lihat teman-temannya mati, peserta yang tersisa langsung kaku. Mereka nggak berani gerak sama sekali. Tapi Gi-hun ngingetin kalau mereka diem aja sampai waktunya habis, tetap aja mereka bakal dieliminasi, bakalan mati. Thanos mulai panik. Dia kemudian ngeluarin pil dari kalungnya. Begitu ditelan, dia langsung nge-fly dan malah jadi tenang dan seneng banget nikmatin game ini. Dia mainin game ini sambil senyum-senyum sendiri. Abis itu, akhirnya mereka mulai ngedengerin Gi-hun. Mereka nyusun barisan supaya gerakannya nggak kelihatan yang belakang-belakang. Tapi si Thanos ini, dia malah iseng. Dia sengaja dorong peserta lain dan beberapa dari mereka akhirnya ketahuan dan ditembak. Permainan makin brutal. Gi-hun dan beberapa orang berhasil nyebrang. Tapi pas dia lihat ada satu pemain yang jatuh kena tembak di kaki, Gi-hun buru-buru balik lagi buat bantuin nyelamatin. Tapi meskipun udah nyampe ke garis akhir bareng pemain yang terluka itu, pemain itu tuh tetap dieliminasi karena sempat gerak. Game pertama pun selesai. 고맙습니다. 고맙습니다. Peserta yang masih hidup langsung dibawa balik ke ruang istirahat. Junho dan timnya yang lagi di kapal kecewa berat cuy. Mereka sadar mereka udah ketipu. Rencana mereka kayaknya ada yang ngebocorin. Dan sekarang mereka nggak tahu harus nyari kemana lagi. Karena ada badai juga, akhirnya mereka mutusin buat balik dulu ke pelabuhan. Di ruang istirahat, suasananya tuh lemes banget. Para peserta yang bertahan nggak nyangka kalau game ini tuh bener-bener nyawa taruhannya. Staf kemudian datang dan ngucapin selamat ke yang masih hidup. Dari 456 peserta, 91 orang udah tereliminasi. Artinya sekarang tinggal 365 orang. Beberapa mulai minta pulang. Mereka mikir nyawa mereka lebih penting daripada duit.
Gi-hun nagih aturan ketiga yang berbunyi kalau mayoritas peserta setuju buat berhenti, maka game itu bakalan dihentiin dan semuanya bisa pulang dan hadiah sementara bakalan dibagi rata sesuai aturan keempat. Tapi sebelum voting dimulai, staf ngumumin total hadiah sementara adalah 9,1 miliar won atau sekitar 100 miliar rupiah lebih. Tapi kalau dibagi 365 orang, ya masing-masing cuma dapat kurang dari 300 juta rupiah. Ini bikin mereka mikir keras. Voting pun dimulai. Gi-hun jelas pilih stop. Mereka yang pilih stop atau lanjut dikasih stiker di dada mereka. Tapi pas lihat jumlah yang pilih lanjut makin banyak, Gi-hun mulai ceramah. Dia nyuruh semua yang belum voting buat mikir panjang. Dia bilang dia ini pernah menangin game ini dan sampai sekarang dia masih trauma. Tapi bukannya bikin orang mikir ulang, omongan Gi-hun malah bikin peserta yang lain mau lanjut dan makin semangat. Mereka mikir kalau ada Gi-hun yang udah pernah menang, justru itu jadi keuntungan. Dia bisa ngasih tahu game-game apa yang akan mereka mainin. Staf bersenjata akhirnya turun tangan karena Gi-hun dianggap ganggu proses voting. Voting pun dilanjut dan hasilnya imbang cuy. 182 pilih lanjut dan 182 pilih stop. Pemain terakhir yang belum voting adalah nomor 001. Dan boom cuy, plot twistnya nomor 001 milih lanjut. Game pun resmi berlanjut. Tapi yang paling gila adalah nomor 001 ini sebenarnya adalah si frontman itu sendiri yang sekarang nyamar dan ikut main bareng peserta yang lain. Gak ada satupun yang sadar kalau orang ini nih adalah impostor, termasuk si Gi-hun. 어떤 사람들은 전부 다 죽었습니다. Abis voting selesai, semua peserta yang masih hidup langsung dikasih makanan satu persatu. Gi-hun masih kesel karena gagal ngebujuk mereka buat cabut dari permainan. Padahal tadi dia udah ngerasa punya peluang buat nyelamatin semuanya. Tiba-tiba beberapa peserta yang sebelumnya milih lanjut malah ngedatengin Gi-hun, termasuk si nomor 001 yang udah bikin voting jadi lanjut. Mereka semua minta bantuan ke Gi-hun karena dia satu-satunya alumni yang udah pernah ngelewatin semua game ini dan menang. Pas ditanya game selanjutnya apa, Gi-hun jawab dengan yakin, Dalgona. Dia langsung ngejelasin kalau di game itu bakalan ada 4 simbol dan mereka harus milih yang paling gampang biar selamat. Semua langsung ngedengerin dengan serius. Di sisi lain ada ibu-ibu bernama Gemja, dia ikutan game ini demi ngelunasin hutang judi anaknya yang bandel banget, namanya Yongsik. Ironisnya, si Yongsik ini malah ikut juga ke dalam game ini. Tapi Gemja ini sosok ibu yang penuh perhatian. Dia bahkan bisa nebak kalau Junhee, cewek muda yang kelihatan lemah lembut, ini nih lagi hamil. Jadi ibu Gemja ini sering bantu lahiran orang di desanya. Jadi udah peka banget. Bahkan dia bilang kayaknya Junhee ini udah deket-deket mau lahiran. Gi-hun yang masih kesel disamperin lah sama si 001. Dia minta maaf ke Gi-hun atas pilihannya udah ngevote buat lanjut. Tiba-tiba ada cowok polos dan sopan muncul nimbrung di antara mereka, namanya Deho. Orangnya kalem dan kelihatannya kayak nggak cocok ikut game gila kayak gini. Sementara itu di tempat lain, si Noul, salah satu staf, lagi kepikiran. Dia gak bisa lupa sama salah satu peserta yang rela masuk di game ini demi biayain operasi anaknya. Momen kayak gini yang bikin dia jadi makin muak sama sistem permainan ini. Malamnya pas semua orang lagi istirahat, si 001 nyamperin Gi-hun lagi. Dia minta maaf lagi karena udah ngevote buat lanjut. Gi-hun juga akhirnya minta maaf juga karena udah nyalahin si 001 ini. Ternyata si 001 ini punya alasan pribadi. Istrinya lagi sakit parah dan dia cuma pengen dapat uang buat biaya pengobatan istrinya itu. Dia bilang inilah satu-satunya harapan terakhir dia. Gi-hun jadi terharu ngedenger cerita itu. Di balik layar, ternyata ada drama juga nih di kalangan para staf. Kayak di season sebelumnya, masih ada nih staf serakah yang ngambilin organ para peserta yang udah tereliminasi buat dijual. Nah, di musim ini muncullah jabatan baru yang namanya The Officer. Dia ini tangan kanannya frontman. Tugasnya ngawasin semua operasi dari balik layar. Tapi ternyata dia juga lah backingan dari para staf yang serakah itu. Para staf yang serakah ini kesel karena mayat yang mereka incer organnya udah gak bisa dijual. Gara-gara yang harusnya dibiarin sekarat sama mereka, tapi malah langsung ditembak mati sama staf lain. Dan staf yang mereka maksud ternyata si Noul.
Akhirnya Noul pun dipanggil ke ruangannya The Officer. Dia ditegur karena dianggap ganggu bisnis gelap mereka. Tapi Noul cuma jawab datar, dia cuma ngelakuin tugasnya doang. Ternyata The Officer dan Noul ini nih punya sejarah bareng. Mereka berdua sama-sama berasal dari Korea Utara. Bahkan yang ngerekrut Noul ini buat kerja di Squid Game, ya si The Officer itu sendiri. The Officer nyuruh Noul buat nurut atau minimal nggak ganggu urusan mereka. Tapi Noul dengan tegas nolak. Dia bilang dia cuma ngelaksanain tugasnya doang. Begitu obrolan mentok, Noul pun langsung pergi dari ruangan itu. Mukanya serius banget. Balik ke Junho. Dia datang ke kantornya dan minta bantuan atasannya buat nyelidikin pulau misterius itu. Tapi meskipun udah dijelasin panjang lebar, atasannya ini tetap nganggep itu semua cuma omong kosong doang. Dia bilang kalau mau mereka percaya, Junho harus punya bukti konkret. Tapi dia nggak bisa ngebuktiin karena bukti-bukti itu tenggelam bersama HP-nya di dasar laut. 증거를 가져와 임마! 경찰은 증거야, 증거! Kita balik ke pulau. Game kedua mau dimulai. Junhee nyamperin si YouTuber kripto yang namanya Myunggi. Dan ternyata dia inilah bapaknya bayi yang dikandung Junhee. Jadi dulunya cowok brengsek ini tuh dulu ngabisin duit Junhee buat investasi kripto. Dan pas semua bangkrut, dia ninggalin pacarnya yang udah banyak hutang dan tanpa tahu kalau pacarnya itu udah hamil. Sekarang mereka ketemu lagi dalam game yang sama ini. Sebelum ke arena, Thanos lagi-lagi minum pil aneh itu biar tenang dan gak gugup. Udah kayak ritual dia. Tiba di arena kedua, semuanya pada kaget. Permainannya ternyata bukan Dalgona. Padahal Gi-hun tuh udah yakin sebelumnya bakalan itu permainannya. Mereka rame-rame protes ke Gi-hun. Dan Gi-hun sendiri juga bingung. Ini nih gak sesuai sama yang dia alamin dulu. Game kali ini mereka disuruh bikin tim yang isinya 5 orang. Dikasih waktu 10 menit buat ngumpul. Gi-hun akhirnya satu tim bareng orang-orang tadi, termasuk Junhee yang lagi hamil. Game ini disebut pancalomba 6 kaki. Jadi kelima anggota tim itu tuh kakinya bakalan saling diikat. Jadi kelihatannya kayak mereka tuh punya 6 kaki doang. Permainan ini terdiri dari 5 minigame. Yang pertama dakji, lempar batu, gonggi, gasing, dan jegi. Mereka dinyatakan menang kalau bisa ngelarin kelima minigame itu dalam waktu 5 menit. Masing-masing anggota harus main satu game. Permainan pun dimulai. Ternyata banyak yang kehabisan waktu tuh. Karena mereka terlalu fokus di satu minigame aja. Mereka gagal di situ-situ terus. Banyak tim yang gagal dan langsung ditembak sama para staff. Tapi ada satu nih staff licik yang sengaja nembak meleset. Maksudnya biar pemain itu tuh nggak langsung mati. Jadi organnya bisa diambil. Tapi Noul ngelihat kejadian itu. Dia langsung nyuruh buka peti si peserta yang masih hidup itu. Terus nembak dia lagi sampai benar-benar mati. Staff licik itu tuh cuma bisa gigit jari. The Officer ngelihat semua itu, dia makin nambah kesel. Masalah antara Noul dan kelompok pengambil organ makin panas. 제한 시간이 끝났습니다. Kita ke timnya si Ibu Gemja. Mereka ini setim sama cewek transgender namanya Hyunju. Ada juga ibu-ibu dukun tukang ramal. Minigame pertama dakji. Mereka agak drama dikit. Akhirnya berhasil dimenangin. Lanjut ke lempar batu. Si Kribo dapat giliran. Sempet gagal sekali, tapi percobaan kedua langsung bisa. Gonggi, gampang banget buat si ibu baik hati ini. Permainan zaman kecil dia ini mah. Jadi sekali coba langsung kelar. Masuk ke gangsing. Ini nih giliran si dukun. Nah ini nih baru mulai berat. Soalnya dia kelihatan panik banget. Apalagi waktunya makin mepet. Untungnya sebelum makin buyar semuanya, Hyunju gampar dia biar sadar, biar fokus lagi. Dan bener, tamparan itu manjur. Di percobaan selanjutnya, akhirnya gangsingnya muter juga. Terakhir Jegi, giliran si Hyunju. Dia agak malu-malu sampai nyuruh semua orang balik badan biar gak ngeliat dia. Dia pun langsung bisa, 5 kali juggling langsung kelar. Tim ini pun dinyatakan lolos. 성공. 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 Tim terakhir yang main adalah timnya Gi-hun. Minigame pertama dakji. Junhee langsung nyelesain dalam sekali banting. Lanjut ke lempar batu.
Jungbe ini ngelempar sekali langsung kena. Lanjut ke Gonggi. Daeho juga sama, nggak pakai drama langsung menang. Nah yang selanjutnya adalah Gangsing. Ini nih yang mulai agak susah. Giliran 001. Dia beberapa kali nyoba gagal terus. Sempat nyalahin dirinya sendiri juga. Gi-hun kemudian nenangin dia. Dan untungnya ketika waktu tinggal 50 detik akhirnya berhasil juga. Terakhir Jegi, gilirannya Gi-hun. Gi-hun pun main. Percobaan pertama langsung berhasil walaupun dibantu sama si 001. Mereka lari bareng-bareng ke garis finish dan tim ini pun resmi dinyatakan menang. Kita pindah ke ruangan staff. Nool langsung disamperin sama para staff licik itu di ruangannya. Dia dikasih peringatan terakhir, kalau sampai ganggu aksi mereka lagi, dia bakalan dihabisin. Balik ke ruang istirahat. Karena tim Gi-hun belum pada kenal satu sama lain, akhirnya mereka mutusin buat saling kenalan. Masing-masing nyebutin nama masing-masing. 001 pun ikutan kenalan, tapi dia pakai nama samarannya, yaitu Yong-il. Dan seterusnya kita bakalan manggil Yong-il si 001 ini. Game kedua ini nyisain 255 pemain, 110 orang tereliminasi, dan total hadiah sementara adalah 20,1 miliar won, kira-kira 240 miliar rupiahan. Tapi justru banyak pemain yang kesel karena mereka udah ngelewatin 2 game berat, tapi duit yang bisa dibawa pulang masih di bawah 100 juta won. Voting dimulai lagi. 001 alias Yong-il jadi yang pertama. Dia milih buat pulang. Nah si Kribo ini disuruh emaknya buat pilih pulang. Uang mereka kalau digabungin udah banyak dan bisa buat ngelunasin hutang. Malah si Kribo ini malah milih lanjut. Emaknya langsung kecewa berat. Perdebatan panas pun dimulai. Gi-hun dan Yong-il pun marah karena banyak yang tetap milih lanjut. Tapi orang-orang yang milih lanjut bilang percuma juga pulang kalau duitnya cuma recehan. Akhirnya voting pun selesai dan hasilnya mayoritas milih lanjut. Game resmi berlanjut. 내일 세 번째 게임을 속행하겠습니다. Di sisi lain, si Kribo akhirnya jujur ke emaknya kalau dia masih punya hutang lagi ke rentenir dan bulan depan organ tubuhnya bisa diambil kalau dia nggak bayar. Emaknya yang udah capek mental ini cuma bisa tarik nafas panjang ngadepin anaknya. Thanos mulai nyari gara-gara nih. Dia gangguin si Myunggi di toilet, ngebully dia karena tadi ngevote pulang. Thanos juga minta utangnya dibayar. Tapi Myunggi tetap ngegas. Dia bilang semua kerugian investasi kripto itu tuh ya ditanggung sendiri, malah ngebawa-bawa dia. Hampir aja nih 2 orang ini gelut. Tapi pas Thanos ngelihat Yong-il, dia langsung mundur dan keluar. Waktu tidur pun tiba. Sebelum tidur, Gi-hun ngajak timnya buat bikin benteng pertahanan. Jaga-jaga buat nanti kalau misalkan nanti malam ada yang niat ngebunuh. Mereka jaga bergiliran. Gi-hun pun makin akrab sama teman-temannya, terutama sama sahabat lamanya ini. Mereka nostalgia tuh, masa-masa muda mereka yang nakal. Di situ mereka berdua janji, kalau bisa keluar di sini hidup-hidup, mereka bakalan sering main bareng jadi duda happy. Kita pindah ke Junho yang lagi nyiapin diri buat berangkat nyari pulau itu bareng timnya. Dia bilang ke kapten kapal kalau mereka harus nemuin pulau itu dalam 4 hari. Kalau enggak, semua ini bisa gagal total. Pagi pun tiba. Para pemain dibangunkan buat lanjut ke permainan ketiga. Para staf bersenjata juga diminta bersiap. Game ketiga adalah mingle atau berbaur. Peraturannya simple. Mereka cuma harus naik ke panggungnya muter. Dan ketika musik berhenti, bakalan diumumin sebuah angka. Mereka kemudian harus masuk ke ruangan yang udah disediain dengan jumlah orang yang sesuai dengan angka yang disebutin itu. Yang berhasil ngelewatin sampai babak akhir dinyatakan menang. Permainan pun dimulai. Dan seperti biasa, si Thanos dan bestinya yang udah minum pil ini malah kelihatan paling semangat. Musik diputer, pemain mulai muter-muter di panggung. Begitu musik berhenti, diumumin angka 10. Orang-orang langsung panik, lari ke sana sini nyari kelompok 10 orang. Timnya Gi-hun untungnya gercep. Mereka nyari tambahan 5 orang dan kemudian langsung masuk ke ruangan yang sesuai. Sisanya yang nggak kebagian ruangan, ya udah langsung ditembak sama para staff. Satu persatu tumbang.
Noul kali ini anteng, dia diem aja nggak ikut campur urusan para staf licik itu. Lanjut ke ronde kedua, diumumin angka 4, orang-orang langsung buru-buru ngumpul nyari partner. Gi-hun dan timnya lagi-lagi berhasil. Nah tapi ada satu ruangan yang isinya cuma 3 orang, padahal kan harusnya 4 orang. Ya udah, mereka ketahuan dan langsung dieliminasi semua di ruangan itu. Ronde ketiga lebih chaos lagi cuy. Pas musik berhenti, satu tim harus terdiri dari 3 orang. Banyak kelompok yang awalnya 4-5 orang harus mulai terpecah, saling berkorban. Emaknya si Kribo ini hampir aja nggak selamat. Untungnya Gi-hun sama Yong-il narik dia masuk ke ruangan sebelum waktu habis. Kribo langsung minta maaf karena tadi sempat ninggalin emaknya. Ronde keempat, angka 6. Orang-orang langsung pada rebutan ruangan. Timnya Gi-hun lagi-lagi selamat. Sekarang sisa tinggal 126 orang. Ruangan di situ cuma ada 50. Jadi kalau misalkan disebutin angka 2, berarti 26 orang nggak bakalan kebagian tempat dan artinya bakalan mati. Ronde terakhir disebutkan angka 2. Semua orang mulai pada panik, nyari pasangannya masing-masing. Rebutannya makin parah. Yong-il sama Jung-bae udah dapat ruangan, tapi pas masuk ruangan itu ternyata udah ada satu orang lagi di dalamnya. Orang itu pun ngeyel nggak mau keluar. Akhirnya Yong-il nggak punya pilihan lain. Dia pun ngebunuh orang itu di depan Jung-bae yang kelihatan kaget banget ngelihat adegan itu. Game pun selesai. Mereka-mereka yang masih hidup dikumpulin lagi buat balik ke ruang istirahat. Myung-gi ngajak Jung-hae ngobrol berdua. Dia ngajak mantannya ini balikan. Katanya mau bertanggung jawab dan ngurus anak mereka bareng. Nah nanti kalau udah keluar, duit mereka ini bakalan Myung-gi investasiin setelah ngunasin beberapa hutang. Ya, Jun-hae ngedengar itu langsung ilfil, mukanya ketus. Karena dia tahu Myung-gi ini lagi-lagi mau ngemanfaatin si Jung-hae. Dia tolak mentah-mentah omongan si cowok itu. Dia bilang dia bisa besarin anak mereka sendiri tanpa butuh bantuan cowok mata duitan kayak Myung-gi ini. Daeho lagi muter-muter, dia ngitung jumlah orang dari tim yang voting lanjut. Ternyata ada 55 orang. Yong-il ngasih ide, gimana kalau kita ngajak 6 orang buat stop main. Kalau berhasil kan lumayan, game ini beneran bisa dihentiin. Para staff masuk, ngumumin sisa pemain sekarang tinggal 100 orang. Hadiah sementara udah nyentuh angka 364 juta won per orang. Setara 4,3 miliar rupiah cuy per orang. Voting pun dimulai. Gi-hun disuruh maju duluan. Tapi sekarang peraturannya jelas, dilarang buat provokasi. Biar semua voting berlangsung dengan adil. Voting berlangsung tegang cuy. Sampai akhirnya tinggal 2 orang terakhir yang belum voting. Salah satunya adalah Yong-il. Nah cewek yang mau voting ini kalau dilihat dari stiker yang ada di dadanya, dia tuh tim yang stop buat main. Gi-hun dan para tim X yang lain pada seneng banget karena mereka bakalan menang nih ngerasanya. Tapi giliran cewek terakhir itu voting, dia malah milih buat lanjut. Auto pada ngamuk cuy. Sekarang posisinya 50 lanjut versus 49 stop. Penentu terakhir si 001 alias Yong-il. Dia pun maju dan milih buat stop. Karena votingnya seri, voting pun bakalan diulang besoknya. 난 좀 무서워. 마지막 게임 때 방에서 Kita pindah lagi ke Junho dan timnya yang lagi ngintai pulau. Drone mereka nemuin semacam pintu tersembunyi itu dari suatu pulau. Mereka buru-buru turun ke lokasi itu. Pas dibuka, boom, ternyata jebakan cuy. Salah satu tentara bayaran tewas di tempat karena kena ledakan bom. Kapten kapal yang namanya Kapten Park ngajak semuanya buat balik ke pelabuhan dulu. Soalnya ada yang luka dan satu udah tewas. Tapi ketua pasukan bilang mereka harus terus nyari karena waktu mereka udah terbatas. Kita balik ke para pemain. Abis mereka voting, mereka dikasihin makanan dan sebotol cola. Tapi di sini makin aneh karena ada beberapa orang yang dapat garbu di makanannya. Gi-hun mulai curiga nih, ini pasti ada maksud tersembunyi. Thanos kemudian nyamperin Ming-su di toilet. Si Min-su ini di permainan 6 kaki itu sekelompok sama Thanos ini. Nah Thanos ini kesel karena di voting tadi, Min-su ini ngevote buat stop. Thanos ngamuk ngerasa dikhianatin. Tapi Myung-gi datang. Dia coba ngelindungin Min-su. Dia bilang Thanos ini udah mulai provokasi. Harusnya kan hal itu dilarang.
Tapi Thanos di sini makin brutal. Di toilet mereka ini saling ribut antara tim yang milih buat lanjut dan tim yang milih buat stop. Mereka saling ribut, saling dorong. Thanos kemudian nyekik Myunggi sampai mukanya biru. Dan di momen kepepet ini, Myunggi nggak punya pilihan lain. Dia ambil garpu dari sakunya. Dia pun langsung nusuk leher Thanos sampai darah muncrat kemana-mana. Thanos pun tewas seketika. Pertarungan di toilet ini makin chaos. Tapi petugas yang jaga di depan cuma berdiri doang. Mereka tuh kayak sengaja ngebiarin semua itu terjadi. Beberapa menit kemudian, di ruang istirahat ada pengumuman tentang jumlah pemain yang tereliminasi. Mereka yang di situ pada bingung, kok ada pengumuman kayak gitu? Yang tadi ribut di toilet pun satu persatu balik ke ruang istirahat. Ternyata gara-gara keributan tadi 5 orang langsung tewas. Keadaannya tuh makin hancur. Kita pindah ke kapalnya Junho, salah satu tentara bayaran sekaligus pilot drone di situ. Bangun dia gara-gara mabuk tadi. Nah, pas di dek kapal dia ngeliat kalau di dalam ruangan ada kapten kapal yang lagi sendirian, lagi ngoprek drone punya dia. Dia mulai curiga dong, tapi belum sempat ngapa-ngapain. Dia langsung ditusuk pakai obeng dan mayatnya pun dibuang ke laut. Nah, hampir aja aksinya ini ketahuan sama Wusuk. Tapi si kapten kapal ini bisa ngeles, sok polos gitu dia. Balik ke ruang istirahat. Tim O atau tim yang milih buat lanjut sama tim X yang milih buat stop, masing-masing pada ngitungin jumlah tim mereka. Ternyata tim O tuh kehilangan 3 orang, sementara tim X kehilangan 2 orang. Artinya, tim X atau tim yang milih stop buat main sekarang unggul jumlah. Tapi sebenarnya itu semua bagian dari rencana si panitia. Si officer pun ngumumin ke para staffnya bakal ada permainan spesial malam ini. Gi-hun langsung nyadar, feelingnya kuat kalau nanti malam pas lampu dimatiin, tim O bakalan nyerang tim X. Yong-il ngasih ide buat nyerang duluan sebelum diserang, tapi Gi-hun gak setuju. Menurut dia artinya mereka bakalan jatuh ke dalam perangkap game ini. Yong-il nanya kalau gitu mereka harus ngelawan gimana. Gi-hun jawab mereka juga harus ngelawan pakai senjata, tapi ngelawannya ke para staff dan para atasan di balik game ini. Jadi pas lampu padam nanti, mereka timnya Gi-hun ini bakalan nyoba ngerebut senjata dari para staff yang udah masuk buat ngelawan balik biar permainan ini berhenti. Ya istilahnya mereka bakalan memberontak lah. 5 menit sebelum lampu mati, para staff udah berjajar di depan ruangan. Begitu gelap beneran aja. Tim O mulai diem-diem nyerang. Tim X mulai dihabisin satu persatu. Gi-hun dan temen-temennya milih buat sembunyi di kolong tempat tidur. Mereka nunggu momen yang pas. Beberapa menit kemudian lampu pun dinyalakan. Para staff kemudian masuk buat nertipin situasi. Tapi inilah kesempatan mereka. Gi-hun dan kawan-kawannya langsung gerak cepat. Mereka ngerebut senjata dari staff yang lengah. Mereka berhasil ngerebut senjata. Nah, para staff sisanya disuruh mundur sama the officer. Ada nih salah satu staff simbol kotak alias yang jabatannya manajer malah kejebak di ruangan itu. Sama Gi-hun dan yang lain, staff ini pun disandra. Gi-hun mulai pidato, ngajak siapa aja yang mau gabung buat ngehentiin permainan ini dan nyerang markas pasukan bertopeng. Satu persatu pemain yang udah muak sama semua ini maju. Mereka gabung sama Gi-hun. Hyunju kemudian maju, ngasih tutorial pakai senjatanya. Nggak disangka-sangka ternyata dia ini dulunya mantan pasukan khusus waktu masih jadi pria. Jadi urusan beginian dia jagonya. Gi-hun kemudian maksa si manajer ngelepas topengnya. Dan ternyata dia ini masih remaja cuy. 아이고야. 엄마 아빠가 너 이러고 다니는 건 아시냐? Gi-hun ngebawa staff ini buat nunjukin di mana ruang pemimpin mereka. Di lorong mereka adu tembak sama para staff yang ada di situ. Banyak pasukan bertopeng yang tewas. Sampai akhirnya mereka nyampe lah di depan pintu masuk ke sebuah ruangan yang katanya ruang kendali pusat. Tapi tiba-tiba si manajer ini dibunuh sama pasukan bertopeng yang lain. Tembakan makin brutal. Gi-hun nyuruh yang lain ngulur waktu. Karena dia sama Jung-bae bakalan nyari ruang kendalinya. Setelah nemuin pintunya, mereka masuk menggunakan topeng staff yang mereka bawa. Ternyata berhasil. Pintunya ditahan pakai pistol biar nggak ketutup otomatis. Gi-hun kemudian ngabarin Yong-il. Dia bilang kalau dia tuh udah masuk. Dan sekarang lagi tembak-tembakan sama staff bersenjata di dalam. Si officer makin panik.
dia nyuruh pasukannya buat jaga di depan pintu, di depan ruang kendali. Di luar tembak-tembakan juga masih lanjut. Peluru punyanya timnya Gi-hun ini makin nipis cuy. Karena tahu itu, Gi-hun pun kemudian ngabarin kalau ada beberapa peluru cadangan di mayat staff yang ada di dekat ruang kendali. Yong-il kemudian ngajak beberapa orang ke sana. Sementara Dae-ho mutusin buat nyari peluru di sepanjang lorong, bahkan di ruang istirahat, di mana di sana banyak mayat staff bergelimpangan. Dia mulai ngubek-ngubek tuh kantong mereka satu persatu buat cari amunisi. Tapi sialnya, pas dia udah dapat banyak amunisi ini, dia mau balik buat nolongin temen-temennya. PTSD atau penyakit trauma pasca perangnya tuh kambuh cuy. Badannya mulai gemeteran, shock dan gak bisa ngapa-ngapain, dia udah lemes banget. Padahal timnya tuh lagi butuh dia banget. Hyunju kemudian gantiin dia karena mereka ngiranya Dae-ho ini udah tumbang. Kita pindah ke Gi-hun dan yang lain. Yong-il ini bilang ke Gi-hun kalau dia bakalan nyari jalur lain bareng dua pemain lain. Setelah nemuin jalur baru itu, dia kemudian ngabarin Gi-hun biar mereka bisa ngepung ruang kendali itu. Yong-il pun nyuruh dua temannya untuk maju duluan. Dan tiba-tiba dua-duanya ini dibunuh dari belakang sama si Yong-il sendiri. Lewat radio, Yong-il ngabarin Gi-hun lagi. Dia pura-pura niru suara pemain yang sekarat biar Gi-hun percaya kalau Yong-il ini udah tumbang. Abis memalsukan kematiannya, Yong-il yang sebenarnya adalah frontman ini pun akhirnya balik jadi dirinya yang asli, jadi frontman. Kita balik ke Hyunju, dia balik ke ruang istirahat, mau nyariin Dae-ho sama amunisinya. Dia kemudian nemuin si Dae-ho ini udah ngeringkuk ketakutan di deket tempat tidur. Dae-ho cuma bisa minta maaf karena ngerasa udah ninggalin semuanya. Dia ngerasa bersalah banget. Tapi sayangnya semua itu udah telat. Para staf bersenjata keburu masuk buat ngatasin situasi. Sementara itu di luar, pemain yang tersisa cuma tinggal si Gyeong-sok doang. Bapak-bapak yang punya anak sakit kanker ini udah putus asa. Dan akhirnya dia pun mutusin buat nyerah. Para pemberontak yang ada di luar ini pun pada ditembak sama para staff. Gi-hun dan Jung-bae juga udah kehabisan peluru. Gak ada pilihan lain. Mereka pun juga nyerah. Frontman langsung turun tangan. Di depan matanya Gi-hun, Jung-bae, si sahabatnya Gi-hun ini pun akhirnya dibunuh sama si frontman. Frontman pun kemudian bilang ke Gi-hun kalau ini semualah akibat dari sikap sok pahlawannya Gi-hun. 용놀이의 결과가 어떤 건지. Dan begitulah cerita Squid Game Season 2 pun berakhir. Nah gimana cuy sama season 2 ini? Apakah lebih seru dari season sebelumnya? Tapi tenang aja, ceritanya tuh belum kelar. Karena petaka yang lebih besar udah nunggu di depan mata. Dan bakalan dilanjutkan di season ketiganya. Makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.